Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan didik, termasuk penasehat dimanapun berada. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita mulai saja. Ini sebagai motivasi kita berorganisasi. Semakin banyak orang luar dari organisasi kita mengasih saran, nasihat, itu harus kita terima supaya kita bisa mengkoreksi diri kita dan organisasi kita yang kita jalankan ini, organisasi Ormas BIDI. Ormas ini organisasi kemasyarakatan. BIDI itu Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi. Visi dan misi kita bergerak di bidang mencegah orang-orang yang pengguna anggaran yang berdasar dari anggaran APBD atau APBN. Setidaknya kita bisa mengurangi mereka. Kalau persoalan mereka kita lapor itu berdasarkan temuan dan laporan masyarakat. Dan di situ adalah azas praduga tak bersalah, maka kita melapornya ke APH karena itu adalah tempatnya orang-orang mencari keadilan di bidang tindak pidana korupsi. Oke, seperti semalam sekitar pukul 12 malam, berkisar begitulah. Ada orang yang berteman di FB saya, bernama Irawan apa ini ya. Nah, ini ada motivasi untuk kita ormas. Lebih banyak orang luar dari organisasi kita yang beri motivasi, saran, ataupun yang mereka sampaikan kita berhak terima. Ini ada saudara Irwan Yudi yang berteman di FB saya. Oke, rekan dari BIDI. Sepertinya Irwan Yudi ini membahas masalah saran. Katanya di sini saran dan tidak ada kepentingan. Oke, itu sudah kita terima. Pahami dulu aturannya, bos. Sebelum ke APH terlebih dahulu diaudit oleh inspektorat selama 60 hari. Dia berbicara mengenai peraturan. Oke, sekarang peraturan dengan APH. APH itu adalah para penegak hukum di wilayah kita masing-masing. Kalau inspektorat itu aktif, mereka mengaudit dinas ataupun dana desa itu untuk keterlibatan mereka dengan kepala daerah, bupati. Kita melapor ke APH itu karena disitulah tempatnya orang mencari keadilan, supaya orang mendapat keadilan. Nah, seperti dana desa ini adalah DD dana desa itu dari APBN. Sekarang kita bicara masalah inspektorat APIP. Mereka itu tidak perlu kita membuat laporan karena sudah hak dan tanggung jawab mereka
untuk mengaudit dana desa. Pemberitaan yang kedua ini ada lagi laporan masyarakat desa melapor Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Dia menyampaikan bahwa di desa itu setelah seminggu laporan kita masuk ke desaan, kepala desa meminta orang terdekat dia meminta tangan untuk serah terima pekerjaan dana desa, yaitu JUT Jalan Satani ya, tahun 2020. Nah, berarti sekarang Irwan Yudi itu tidak membaca berita pertama tanggal 3 dan berita kedua. Seperti kalau kita pikir dan analisis, berarti inspektorat tidak pernah mengaudit dana desa itu, ya kan? Kalau mereka sudah mengaudit berarti ada temuan. Terus biasanya inspektorat itu setiap tahun kepala desa atau inspektorat membuat buku namanya, membuat berita acara serah terima. Oke, sekarang kita pahami inspektorat dengan APH, aparat penegak hukum. Kalau apakah kita harus melapor ke mereka? Ya tidak. Apa itu sudah tugas mereka, tanggung jawab mereka. Mereka sudah harus mengaudit itu. Sekarang ini tahun 2022 Januari, itu tahun 2020 pekerjaan itu. Dugaan kita inspektorat itu tidak bekerja, dan peraturan itu memang untuk mereka mengaudit itu. Berapapun temuan itu nanti dikembalikan oleh kepala desa. Dikembalikan kepala desa, kalau tidak dikembalikan 60 hari itu benar yang disampaikan Irwan Yudi di FB itu ya, pidana. Tapi kenyataannya kan ada juga masyarakat yang melapor itu, dan laporan itu ada fotonya. Berarti kalau anggaran sebesar itu hanya dibuat sebegitu ya tidak mungkin. Berarti kan tidak diaudit, ya, tidak ada temuan. Nah, sekarang kita sudah terima saran baik dari Irwan Yudi itu. Nanti kita akan mengundang Irwan Yudi untuk berdiskusi ya masalah aturan, dan kita melapor ke APH. Kita melapor ke APH itu biar APH nanti mengaudit, nanti berkomunikasi lah mereka dengan inspektorat biar ada tekanan. Dan juga dia tidak mengetahui bahwa di Undang-Undang Tipikor itu, dugaan saya kita Irwan Yudi tidak mengetahui di Undang-Undang Tipikor itu ada yang namanya istilah TGL. Sebenarnya ada Undang-Undang Tipikor, hasil audit APH itu temuan kerugian negara itu dikembalikan, tapi memang dikembalikan, tapi di undang-undangnya tidak ada yang namanya pidana itu lepas, tidak ada pidana itu tetap jalan, ya kan? Karena itu kebijakannya dari kementerian, dari presiden, karena mereka sudah tahu kalau banyak harus kasus itu kesana hukum. Kalau mereka kesana hukum, temuan kerugian negara tidak bisa dikembalikan, tidak itu mereka jadi tersangka, dipidana. Ya. Kalau mereka di penjara itu satu hari aja makan mereka itu sekali makan kita hitung aja, ya, seperti makan di warteg 7.000 atau 8.000. Kalau 2 kali sehari dia dapat, berarti itu 16.000. Kalau selama 3 tahun mereka terpidana, berapa uang negara? Ya, kan tambah rugi negara. Itu menteri sama Pak Presiden itu udah tahu, pintar mereka. Kalau nggak pintar mereka nggak mungkin jadi presiden atau menteri. Itu aja. Selamat sore semua rekan-rekan, Mas Didi. Semoga kita diberi kesehatan selalu untuk menjalankan aktivitas ini, ya, sebagai pemantau, kontrol, pembinaan dan pencitraan. Semoga dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam tegas, bidik berani.
Oke, terima kasih. Selamat bermalam Senin. Itu aja.